Halo guys, kembali lagi di channel HP Bay. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing soal Sony Xperia X3 lagi. Jadi kemarin aku kan ngebahas ada 5 alasan kenapa Sony Xperia X3 ini masih sangat worth it banget buat dibeli dipakai di tahun 2021. Ya, kalian udah nonton atau belum? Kalau belum nonton, aku ulas kembali di sini secara simple. Jadi alasan worth it banget, pertama desain dan body ini premium banget. Kedua, ini layarnya bening banget, layar OLED. Terus yang ketiga, ini stereo speakernya bagus banget, kualitasnya flagship banget. Dan yang keempat, kameranya depan belakang udah bagus banget dari segi foto ataupun video. Dan yang kelima, dari segi spek menang banyak banget. Ini HP flagship keluaran 2018 dengan kondisi bekas termurah di semua brand yang aku lihat ya. Di merek lain soalnya kayak Samsung keluaran 2018 itu masih mahal-mahal banget di atas 3 jutaan, apalagi kalau di iPhone XS, XR kalian udah bertahu harganya masih 5 jutaan, paling hanya di Pixel 3 itu harganya 2 atau 3 jutaan lah. Yang pasti ini di bawah 2 juta, 1,7 juta, menarik banget. Nah, untuk lebih adil sekarang aku akan ngebahas 3 alasan kenapa Sony Xperia X3 ini nggak worth it buat dibeli dipakai di tahun 2021. Ini sifatnya pendapat banget, opini banget. Langsung aja, yang pertama adalah soal IMEI. Ya, kalian mungkin udah pada tahu kalau si HP non resmi yang masuk ke Indonesia, pemerintah udah melakukan pemblokiran IMEI untuk HP-HP tersebut sejak 2020 bulan September tanggal 15 kalau nggak salah. Ya, sejak tanggal itu ke sini emang HP-HP kayak semacam ini, Sony-Sonyan ataupun limbah Jepang, bekas Jepang, Fujitsu, Sharp, dan yang lainnya, IMEI-nya itu udah pada kena blokir. Dan memang yang aku rasakan saat beli HP beginian buat ngekonten itu, IMEI-nya nggak pernah ada yang kedaftar. Ini beneran serius. Termasuk si X3 ini IMEI-nya nggak kedaftar. Dampaknya apa pada pemblokiran IMEI? Adalah soal jaringan. Ya, biasanya kita saat ngecek di online itu kan sellernya bilang all provider. Tapi real life kenyataannya aku beli HP beginian sejak ada aturan pemblokiran IMEI untuk HP non resmi, aku nggak pernah dapat yang all provider kayak Telkomsel, Indosat, SL, Smartfren, dan Tri. Gitu nggak pernah yang dapat 5-5-nya jaringannya muncul, nggak pernah. Alias ada aja yang kena blokir. Seperti di X3 ini aku belinya all provider tapi hanya bisa Telkomsel only. Seperti kalian lihat nih, Telkomsel. Tuh, ini pun kadang jaringannya kayak H+, kayak 4G, kadang nggak sestabil HP zaman now. Kalian bisa dapat yang kadang ada jaringannya, kadang kalau apes kalian bisa dapat yang wifi only atau keblokir semuanya, itu malah apes banget, repot banget sih. Jadi dari segi IMEI ini HP kayak kurang bisa jadi HP utama dan HP satu-satunya, alias kadang kayak butuh mengandalkan HP lain. Misalnya dari segi jaringan nggak terlalu stabil, kita butuh wifi ataupun keblokir sekalian, wifi only, udah nggak bisa mandiri nih HP. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah dari segi baterai. Ya, mungkin kalian juga udah tahu kalau HP flagship rata-rata jadul zaman dulu itu baterainya emang kapasitasnya kecil. Seperti di Sony Xperia X3 ini kapasitas baterainya hanya 3300 mAh. Kapasitas kecil ditambah lagi umurnya yang udah hampir 3 tahun seperti itu. Otomatis ngebuat HP ini daya tahan baterainya gak terlalu awet. Bukan gak terlalu, tapi bisa dibilang langsung aja boros. Nah, kalian bisa melihat ini screen on time yang aku dapatkan hari ini adalah 4 jam 4 menit. Tinggal 17%. Padahal aku dari pagi makanya lebih sering pakai wifi. Barusan sih sedikit main game emang ya. Tapi ya memang yang aku rasakan itu screen on time-nya hanya di 3-4 jam aja. Gak sampai 5 jam, serius. Otomatis screen on time segini adalah setengah dari screen on time HP
rata-rata yang beredar di tahun 2021. HP sekarang kan rata-rata baterainya 5000 mAh ya, gede-gede banget. Yang aku rasakan screen on time HP zaman now itu sekitar 8 sampai 10 jam. Dan di HP ini hanya setengahnya. Ini juga salah satu hal yang harus diperhatikan kalau kalian sebelum pengen beli HP ini. Ribet banget ngomongnya. Ya, itu alasan kedua. Dan alasan yang ketiga adalah nyarinya susah, bos. Ya, jujur aja nyari HP beginian itu susah ya. Bukan susah dapatnya, tapi susah untuk mendapatkan unit yang bener-bener fit, bener-bener bagus lah, nggak ada yang minus. Apalagi untuk X3 ini rawan banget si layar OLED-nya ini shadow ataupun tompel-tompelan. Dan ini juga nggak dijual di offline atau kebanyakan rata-rata di online. Jadi kalian perlu sedikit ada pengetahuan lah soal beli-beli HP beginian di online, cari seller yang bagus, terus cara ngeklaimnya gimana, cara ngeceknya gimana. Ya karena seperti itu, HP ini hanya ada kondisi bekas, garansi hanya seller, terus ditambah lagi umurnya udah tua. Nah, itu untuk alasannya nyarinya susah kayak gitu. Jadi mungkin segitu aja yang dapat aku sharing sama kalian. Intinya si Sony Xperia X3 ini sebenarnya sangat worth it kalau kita lihat karena harganya sekarang di bawah 2 jutaan. Cuma hal 3 tadi menurut kalian itu masalah atau enggak dari jaringan yang kadang untung-untungan bisa dapat wifi only ataupun sekarang bisa dapat Telkomsel only, tapi ke depan bisa aja keblokir. Dan itu emang aku juga sering dapat unit yang 3 bulan kemudian keblokir auto, nggak ada jaringan kayak gitu pernah. Dan baterainya gimana, apakah kalian bisa bertahan dibanding dengan HP zaman now yang awet-awet banget. Terus apakah kalian bisa nyari dan ngeceknya dan ngeklaimnya, garansinya gimana. Kalau kalian nggak mempermasalahkan ketiga hal tadi, ini sih worth it banget asli. Oke, mungkin lebih enaknya kalian tulis aja pendapat kalian di kolom komentar, dan ini sifatnya opini banget. Oke, kalau kalian pengen HP bekas konten, linknya aku taruh di deskripsi. Tapi untuk X3 ini sepertinya aku mau pakai dulu ya. Ya, video sekian dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Komen aja bebas, bye.